Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Sunita, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini, saya ditemani oleh Miss Romdana, guru bahasa Inggris kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Thank you. Alhamdulillah ya, Miss ya. Alhamdulillah. Rencananya hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, di mana nanti Miss kan akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas ya. Kemudian dari kegiatan ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Miss Rom terkait persiapan pembelajaran di kelas nanti. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa saja yang akan Miss capai nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu siswa dapat mengidentifikasi percakapan tentang introduction, kemudian siswa dapat menemukan ekspresi dialog, kemudian siswa dapat menganalisis teks percakapan introduction, kemudian siswa dapat menyusun teks percakapan introduction sesuai dengan struktur atau unsur kebahasaan. Jadi itu tujuannya. Tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai di kelas nanti ya. Oke, kira-kira materi tentang apa Miss ini? Materinya tentang introduction, perkenalan antar siswa. Perkenalan jadi Miss ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya area pengembangan apa yang akan Miss gunakan atau yang akan Miss capai ketika pembelajaran di kelas nanti? Pengembangan karena ini introduction ya, perkenalan, jadi saya akan mengembangkan di speaking, berbicara, kemudian nanti juga ada mereka membaca teks dialog, kemudian juga nanti ada video, berarti mereka juga mendengarkan ya, listening, dan ada nanti pas akhir-akhir siswa menyusun teks dialog gitu. Berarti menulis ya. Menulis juga. Iya. Oke. Jadi area pengembangannya semua aspek ya atau semua elemen yang akan nanti dicapai yaitu speaking, reading, listening dan writing. Karena ini terkait dengan introduction. Iya. Selanjutnya rencana pembelajaran seperti apa yang akan Miss laksanakan di kelas nanti? Saya akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning ya. Jadi nanti setelah mereka berdoa, kemudian saya ada mengabsen ya, ice breaking, kita ada nyanyi sebentar, kemudian nanti juga setelah itu siswa saya tampilkan atau menonton video tentang sebuah percakapan, video pendek ya tentang sebuah percakapan, kemudian siswa menganalisis video tersebut, nanti ada pertanyaan yang saya ajukan, mereka sambil menonton sambil menjawab pertanyaan. Kemudian setelah itu ada ungkapan-ungkapan, saya akan tampilkan ungkapan-ungkapan tentang teks introduction, siswa mengamati, kemudian sambil menganalisis struktur teksnya, ada resolusi, komplikasi, dan orientasi, komplikasi, dan resolusi struktur teksnya. Kemudian siswa juga ada menyusun teks dialog, setelah itu mempresentasikannya. Oke, ini sudah bagus sekali ya Miss ya. Iya. Jadi metode pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Iya. Oke, selanjutnya Miss, media pembelajaran apa yang akan Miss gunakan ketika nanti pembelajaran di kelas? Media yang akan saya gunakan, saya ada InFocus,
kemudian laptop, speaker, dan tentunya kamus dan buku paket pasti itu. Itu media yang akan digunakan. Hmm. Yang fokus, laptop, kamus, dan buku paket. Paket. Oke, nanti setelah Miss rencanakan dari materi pembelajaran sudah ada, Miss yang area pengembangannya sudah jelas tadi, speaking, reading, listening, dan writing. Kemudian rencana pembelajarannya PBS, daftar ilmuwan PDL. Kemudian nanti waktunya, kira-kira nih rencana pembelajaran ini kapan akan Miss laksanakan di kelas? Senin ya Bu, tanggal 11 Desember 2023. Nanti pada saat jam ke-5 ke-6 di kelas 7C. Oke, jadi nanti kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di kelas 7C jam ke-5 dan ke-6. Iya. Oke, jadi 2 jam ya Miss ya? Iya. 2 JP, 2 jam pelajaran, jadi 4 kali 2 jadi 80 menit. Oke. Oke, nanti ketika saya akan mengobservasi Miss di kelas, Miss melaksanakan pembelajaran, saya juga ikut melaksanakan pembelajaran Miss di kelas. Kemudian saya akan mencatat beberapa hal yang perlu Miss perbaiki sebagai bahan acuan evaluasi ke depannya. Ya. Oke. Oke, setelah kita membicarakan praobservasi ini, kira-kira apakah kesimpulan Miss dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, saya justru lebih maksimal mempersiapkan materi atau bahan ajar yang akan saya laksanakan pada hari Senin tersebut. Jadi saya lebih persiapan lebih maksimal lah ya, lebih matang gitu dari hasil pembelajaran kita kali ini. Oke, itu Miss ya. Jadi manfaatnya adalah jadi Miss bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Itu hikmah atau manfaat dari pembelajaran hari ini atau kesimpulannya. Oke, baik Miss, itu ya Miss ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you very much Miss. You're welcome. Your time. This day. Semoga lancar. Amin. Kemudian semoga tujuan pembelajaran yang akan dicapai bisa terlaksana, bisa dikuasai oleh siswa. Kemudian siswa juga memahami dengan materi yang disampaikan. Kemudian siswa merasa nyaman dan bahagia mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Oke, thank you very much for your time. Maybe you good luck and see you next time. Good morning. Good morning tuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Keep reading the oral teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. How do you feel today? Are you sad? Apakah sedih? No, happy. Atau bahagia? Happy. Coba kalau happy senyumnya mana? Ya, pintar sekali. Oke, sekarang kita lanjutin pelajaran yang kemarin ya. Tapi ibu mau tahu dulu siapa yang kali ini tidak hadir? Jangan dibagi. Kasih kemarin nggak masuk. Sama siapa lagi? Ya. Kemarin Kasih nggak masuk. Sabun juga nggak masuk. Nanti tolong bilang ke wali kelasnya. Ibu, Kasih sama Sampun sering nggak masuk, gitu ya? Ya, sampaikan begitu ya. Oke. Kemarin kalian sudah belajar apa? Memperkenalkan diri atau introduction. Kayaknya Rehan belum
tahu dulu nih pertemuan dua ini tujuan pembelajarannya apa. Ya, pertemuan dua ini tujuan pembelajarannya bahwa siswa dapat mempresentasikan teks tulis. Yang kedua, mengkomunikasikan teks percakapan secara mandiri. Itulah tujuan pembelajaran di pertemuan kedua. Oke, sekarang siap presentasi? Siap tampil dengan teman sebangkunya, mempresentasikan dialog yang sudah kalian buat berdasarkan dua informasi ini. Oke? Sekarang yang mau tampil duluan dari ibu mau tunjuknya dari baris ke sini, muter, langsung ke situ. Ya? Jadi dimulai dari depan sini dulu. Ya? Are you ready? Good? Ready, good? Ready. Yo, silakan maju ke depan. Ya, oke. Berhadapan di sini ya. Nah, oke. Ya. Jangan terlalu dekat ya. Berhadapan. Berhadapan dengan kamu. Nah, oke. Silakan yang menjadi daun siapa? Oke. Tapi jadi daun oke-nya berarti. Oke. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah tampil. Kita sudah sekarang semuanya sudah tampil kan ya? Ini akhir dari materi kita tentang introduction. Semuanya sudah belajar memperkenalkan diri sendiri, kemudian membuat dialog tentang percakapan, perkenalan diri sendiri. Sudah pula mempresentasikan hasil tugas kamu. Sekarang dari pembelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa perkenalan diri sangatlah penting dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Sekarang siapa yang mau bertanya untuk menutup perjumpaan kita di pertemuan dua? Ya, silakan di situ saja tadi. Mau bertanya apa? Apa perbedaannya how do you do dengan how are you? Oh, apa perbedaan how do you do dengan how are you? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Silakan untuk Radit. Pertanyaan yang sangat bagus dari Radit ya. Apa perbedaan how do you do dengan how
nanya kabarnya pakai how are you. Itulah perbedaan how do you dengan how are you. Paham semua? Paham. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Sekarang sebelum kita tutup materi kita di pertemuan kedua ini, Ibu ada tentang evaluasi survei. Silahkan diisi di rumah. Besok pertemuan Ibu lagi dikumpulkan ya. Besok satu orang satu. Nah, orang satu ya. Nah, sudah. Oke. Sudah pegang semua lembar evaluasi surveinya. Ya, sekarang kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Oke, silakan AF ikutin doanya. Ya. Oke, silakan KF. Attention, please. Attention. Attention, please. Let's try again. Finish. With greeting our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for my student. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Sudita, CGP Angkatan 9, asal sekolah SMP Negeri 1 Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Baik, di sini saya ditemani oleh yang pertama yaitu Miss Rom. Ya, selamat pagi Miss Rom. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, ya. Miss Rom ini merupakan guru bahasa Inggris kelas 7C. Ya. Oke, bersama saya selain Miss Rom ada Miss Rahayu. Good morning. Morning. How are you today? Fine, great. Oke, thank you Miss. Sudah meluangkan waktunya. Oke, kita mulai saja ya Miss ya. Ya. Oke, pada kegiatan percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Miss Rom. Ya, yang pertama yaitu setelah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Miss Rom? Silakan. Perasaan saya luar biasa karena tidak terbiasa dilihatin pas ngajar ya. Iya. Jadi kayak canggung gitu Iya, ya, karena agak tidak biasa. nervous ya, namanya juga dilihatin gitu kan sama selain siswa gitu ya. Perasaan saya tapi jadi tantangan juga sih buat saya gitu. Tidak merasakan pertama kali Miss ya. Iya. Jadi memang tidak terbiasa. Tidak terbiasa dilihatin. Betul. Oke, begitu perasaan Miss Rom. Oke, yang keduanya, pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan apa yang Miss Rom ingin capai dan jelaskan tahapan itu seperti apa. Kemarin itu karena saya materinya introduction ya, jadi pengembangan yang saya kembangkan tuh kayak speaking, kemudian juga siswa ada listening, mendengarkan rekaman gitu. Sebenarnya mencakup semua area itu, sebenarnya ada writingnya juga, dan itu lebih ke listening sama speakingnya juga. Ada reading juga ada sih. Semua aspek sebenarnya ada, cuman lebih ke speaking sama listeningnya. Ya, jadi area pengembangannya itu semua aspek ya, dari mulai speaking, kemudian listening, writing, reading sama writing. Jadi karena memang ini materi tentang introduction atau pengenalan, jadi semua aspek harus dikembangkan. Dan juga untuk tahapannya seperti apa ya Miss? Tahapannya itu pertama kita kayak misalkan berdoa, sebelum belajar berdoa, absen, kemudian menanyakan kabar siswa, ada mantik juga, ada speaking,
ya 1 sampai 45 ya pas sama GBR ya. Kemudian ada refleksi, setelah itu penutup gitu. Gitu ya. Jadi tahapan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang tercantum pada modul, yaitu dari mulai kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian terus dengan kegiatan inti dan tutup dengan kegiatan penutup. Itu jadi kegiatan. Baik, Miss, pertanyaan selanjutnya, setelah tahapan yang urusan Miss jabarkan itu, apakah sudah berjalan dengan baik? Apa 70% dengan baik ya. Bisa berjalan dengan baik gitu Miss ya. Jadi siswa antusias ya. Antusias Kemudian ya. aktif juga kan. Ya, lagi mereka praktek kita pakai infokus gitu ya, mereka kayak pengalaman baru gitu kan, jarang kita menggunakan infokus Jadi gitu. memang sudah terlibat aktif dalam presentasi dan diskusi ya Iya. Miss ya. Oke, selanjutnya Miss, dari kegiatan pembelajaran tahapan yang sudah Miss jelaskan tadi, kemudian pembelajaran di kelas, apakah terdapat hambatan atau kekurangan selama Miss mengajar di kelas kemarin? Hambatan atau kekurangannya dari siswa ya, kayak siswa itu mereka kurang percaya diri ketika presentasi, sama mereka itu suaranya itu kurang lancar ya, karena mereka mungkin karena tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa mengucapkan bahasa Inggris, dan di SD juga mereka tuh tidak diajari, belum diajari di SD itu belum diajari bahasa Inggris. Jadi ketika SMP kelas 7 apa kelas 7 ya, mereka benar-benar baru mengenal gitu. Jadi saya benar-benar dari nol gitu, mengajar membimbing mereka belajar bahasa Inggris benar-benar gitu. Itu kemudian hambatan dari kendala ya, kalau dari saya itu saya tidak menyiapkan pengeras suara gitu Bu. Jadi Siswa saya waktu itu jadi siswa tuh nggak kedengeran gitu ya, jadi saya dari saya itu sarananya saya kurang. jadi itu Miss ya, kekurangan atau hambatannya itu siswa itu tidak percaya diri karena memang ini pembelajaran bahasa Inggris di SMP itu merupakan pembelajaran yang pengalaman pertama untuk siswa yang sekarang, karena memang ketika di SD-nya belum diajarkan. Jadi ketika kami mengajarkan bahasa Inggris itu dari nol, mulai dulu dengan hari dulu kemarin Miss ya. Oke, dan juga penyebabnya kekurangan tersebut karena Saya tidak menyiapkan pengeras suara iya, dan kan suara jadinya ketika siswa presentasi suaranya tidak maksimal, kadang kan tidak maksimal, sementara suaranya sudah full dan siswa tidak maksimal dan tidak menggunakan kedua suara. Oke, kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya yaitu rencananya apa yang akan Miss laksanakan, apa yang akan Miss realisasikan untuk meminimalisir kekurangan atau hambatan tersebut, atau solusi atas kekurangan. Solusinya mungkin di lain kesempatan saya akan lebih persiapkan diri lebih matang lagi. Kemudian anak juga saya akan melatih lagi lebih intens lagi untuk berbicara bahasa Inggris baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga sebelum pembelajaran dimulai, mungkin untuk mengatasinya saya sebelum mulai pelajaran gitu ya, jadi bisa dilafalkan dulu bukan dari kata benda gitu kan, mereka terbiasa. Kemudian juga saya juga akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris seperti Miss Rita dan Miss Terdahori untuk membiasakan anak biar bisa berkomunikasi bahasa Inggris secara bertahap gitu ya, pelan-pelan. Jadi rencananya Miss ya, jadi nanti siswa itu diajarkan membiasakan untuk mengucapkan kalimat atau kata-kata bahasa Inggris, baik itu ketika pembelajaran bahasa Inggris di kelas atau mungkin ketika siswa bertemu dengan Miss Rom atau saya dengan Miss Mari kemudian mengucapkan bahasa Inggris. Kemudian selain itu juga sebelum memulai pembelajaran, siswa dibiasakan untuk melafalkan vocabulary, mulai dari angka dulu, kemudian nama hari dan
modelnya. Oke, baik, untuk rencana tindak lanjut yang Miss Rom Jabar akan urusan, kira-kira kapan akan direalisasikan? Kalau realisasi sih sedang berjalan kan, misalnya pelan-pelan gitu, bertahap sedang berjalan, karena kemarin kan masih beberapa waktu yang lalu, jadi sekarang saya sudah berjalan melaksanakan realisasi tersebut. Ya, berarti sudah mulai berjalan nih realisasi yang akan direncanakan sudah berjalan. Ya, semoga rencana Miss ke depannya nanti berhasil menemui hasil yang bagus, meskipun memang mungkin tidak memuaskan karena memang pelan-pelan ya Miss, ya tidak bisa secara instan gitu, jadi dibiasakan dulu pelan-pelan nanti sudah melihat hasilnya gitu. Baik Miss, terima kasih atas waktunya, thank you very much. Setelah ini saya akan memberi kesempatan kepada Miss Rahayu untuk memberikan kembali terhadap kelas observasi. Ya Allah, bukan profesi media. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini dalam hal ini Ibu Miss Rom ya, luar biasa ya percaya dalam mengajar, memberikan proses pembelajaran nanti kepada siswa. Terlepas dari ada hal-hal yang memang ada yang harus dievaluasi atau diperbaiki, diperbaiki bersama gitu ya Bu ya. Pengembangan diri dan sebagainya itu kan perlu untuk kita bisa meningkatkan kapabilitas kita sebagai guru. Mengenai siswa ya memang ya banyak ya siswa yang tidak aktif, yang mungkin yang masih malu-malu gitu kan. Jadi mungkin lebih kepada kita bangun kepercayaan diri mereka. Lebih banyak aja yang melatih mereka untuk tampil, kasih kepercayaan kepada mereka bahwa mereka tuh bisa mampu. Awalnya mungkin ogah-ogahan gitu ya, nggak mau, tapi lama-kelamaan tuh karena sering dilakukan hal yang sama terus dan menerus, saya yakin nanti tingkat kepercayaan dirinya juga semakin tinggi, sehingga akhirnya kita bisa tahu ternyata dia mampu kok melakukannya gitu ya. Jadi semangat dalam mengajar, kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita semua. Itu saja mungkin dari saya ya. Thank you very much Miss Ayu atas waktunya. Miss Rom juga thank you very much. Ya, semoga rencana Miss Rom berjalan dengan lancar. Kemudian Miss Ayu semoga sekerjanya Amin. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Oke. Baik, demikian tadi percakapan pasca observasi bersama saya Sunita dan juga Miss Ramdana, kemudian didampingi dengan pengajar praktik kami yaitu Miss Rahayu. Dan sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.